Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afrilia Wahyunarla, Ihsan Kamil, Michelle Novelin Sakinah, dan Noni Lucian Hanifah. Di sini kami akan menjelaskan makalah mengenai tentang tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu pengertian tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan ataupun penyajian data angka yang tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik ataupun juga gambar yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Sebuah distribusi frekuensi akan memiliki bagian-bagian yang akan dipakai dalam membuat sebuah daftar distribusi frekuensi. Bagian-bagian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kelas-kelas adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Kemudian yang kedua, batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas lain. Data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi juga disebut dengan susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Distribusi frekuensi juga terdiri dari dua, yaitu distribusi frekuensi kategori dan distribusi frekuensi numerik. Langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi juga bisa kita lihat. Yang pertama, dari urutan data yang terkecil sampai yang terbesar bisa dilihat hitung jarak atau rentang R, rumus R, data tertinggi sampai data terkecil. Kemudian selanjutnya kita beralih di distribusi frekuensi memiliki jenis-jenis yang berbeda untuk setiap kriterianya. Berdasarkan kriteria tersebut, distribusi frekuensi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Selanjutnya kita ke penyajian grafik. Seringkali untuk keperluan analisis selain dibuat tabel, distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, data disajikan dalam bentuk grafik. Grafik yang berupa gambar pada umumnya lebih mudah ditangkap dan diambil kesimpulan secara cepat daripada tabel. Sekian, itu saja presentasi dari kelompok 1 mengenai tentang tabel distribusi frekuensi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.